Saudara, polusi udara Jakarta nyata mengancam kesehatan warga. Ripka Arunglangi ini adalah seorang ibu dengan 3 buah hatinya yang mengalami sakit akibat polusi udara Jakarta. Bahkan anaknya ini harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit akibat polusi udara. Saya sudah bersama dengan Ibu Ripka saat ini. Kita tanyakan langsung apa yang terjadi. Ibu Ripka, terima kasih sudah bersama Niluh. Kita turut bersedih dengan apa yang terjadi pada anak-anak Bu Ripka. Sekarang kondisinya anak-anak seperti apa, Bu? Ya, mereka masih sedang sementara recovery. Recovery ya? Sudah keluar dari rumah sakit 3 hari. Jadi 2 anak saya, satunya bayi masih pilek. Umurnya berapa saja ini anak-anak? Kalau untuk anak pertama saya 7 tahun, yang kedua 3 tahun, dan yang ketiga 8 bulan. 8 bulan, dan tiga-tiganya mengalami sakit itu? Iya. Saya dapatkan videonya mengalami kondisi yang sangat drop, itu yang mana? Pertama dan yang kedua. Yang pertama dan Iya, kedua? saya pikir yang ketiga bayi saya lebih tertolong karena dia full ASI ya. Jadi dia hanya pilek, batuk, tapi untungnya nggak sampai sesak napas. Oke, kalau yang 2 ini muntah? Drop, sesak napas, sampai membutuhkan bantuan oksigen. Apa yang terjadi waktu itu, Bu Ripka? Jadi kita baik-baik saja, dan saya ada urusan kerjaan, lalu saya ajak rekan-rekan kerja saya makan di Jakarta. Itu outdoor. Lalu setelah kami makan, itu di Kamis malam. Besoknya kami udah mulai drop semuanya. Jadi saya, suami saya. Apa yang dirasa waktu itu? Hari Jumat itu kami semua pilek. Pilek dan mulai batuk. Tapi makin intens pilek dan batuknya itu di hari Sabtu. Cuman karena saya lebih kuat imunnya, dan kami minum obat, jadi akhirnya ya mending. Tapi anak saya nggak bisa toleransi. Mereka sampai muntah-muntah. Dan saya pikir ini gejala yang nggak biasa karena tidak pernah terjadi selama ini sampai muntah-muntah seperti itu. Pernah, tapi untuk penyakit yang misalnya, kan anak saya dulu malaria ya. Ini sangat aneh buat saya, terutama anak saya yang kedua, karena dia makannya baik, dia juga aktivitas fisiknya baik. Seharusnya kalau ini keracunan makanan, kami makan Kamis dan Jumat harusnya mulai muntah, tapi Sabtu makin muntah, kemudian demam. Demam sampai berapa waktu itu? Saya nggak cek sih, cuma saya harus langsung kasih paracetamol. Kemudian akhirnya hari Minggu makin lemes, mereka berdua. Masih muntah-muntah juga? Iya. Jadi Sabtu dan Minggu? Jadi udah nggak muntah, tapi mual. Jadi udah nggak mau makan lagi. Lalu hari Minggu malam itu udah mulai sesak, dia keluhkan sesak. Mereka berdua sesak. Mereka udah nggak aktif seperti biasanya lagi. Tidur pun juga susah karena sesak nafas. Bahkan sampai sekarang pilek dan batuk itu masih ada. Bayi saya juga masih pilek. Kemudian akhirnya Senin pagi kami memutuskan untuk harus bawa ke rumah sakit karena saturasinya makin rendah. Karena kami memang punya alat untuk mendeteksi saturasi. Kami juga konsul ke dokter. Dokter menyarankan harus bawa ke IGD karena dia membutuhkan bantuan oksigen. Senin pagi kami bawa ke IGD, lalu Senin malam anak yang kedua di IGD untuk bantuan oksigen. Karena itu sangat membuat saya khawatir sekali karena nafasnya itu benar-benar pertama kalinya sampai sesak itu. Nafasnya pendek-pendek. Ya, lalu menurut dokter itu karena polusi udara. Jadi berapa hari waktu itu dirawat? 3 hari. 3 hari. Kedua-duanya? Yang anak pertama, yang kedua hanya 1 malam aja, lalu dipulangkan dulu karena mau diobservasi. Waktu diperiksa itu kan pasti ada ronsen, ada hasil-hasil tes yang keluar. Apa yang muncul di situ yang mungkin Anda sempat dijelaskan oleh dokter? Infeksi paru. Infeksi paru. Ini pertama kali ada infeksi paru itu? Pertama kali. Lalu anak saya yang kedua didiagnosa asma. Jadi memang anak kedua saya nggak pernah punya asma dan dia nggak pernah ada masalah sesak nafas. Dan ya anak saya itu memang punya imun tubuh yang baik. Jadi setelah kemudian melakukan perawatan selama 3 hari, rekomendasi dokter apa kemudian untuk anak-anak? Meneruskan minum obat, kemudian ya lebih banyak istirahat, dan memang tidak boleh keluar rumah dulu. Tentu hal ini cukup membuat saya sebagai seorang ibu stres karena mereka anak balita dan anak 7 tahun juga ya. Mereka butuh kegiatan outdoor lebih banyak untuk tumbuh kembang mereka, dan rumah kami juga space-nya tidak besar untuk anak-anak, sehingga tantangan untuk tidak di rumah saja berhari-hari ini cukup sulit sekali. Apalagi saya baca berbagai artikel bahwa ternyata di Serpong
Bandung tempat saya itu juga polusinya sangat tinggi sekali gitu. Tapi sebelum kejadian itu, Anda dan anak-anak sering main keluar, misalnya jalan-jalan di wilayah Jakarta dan menikmati outdoor? Oh enggak, kami baru kali itu main di Jakarta karena kan anak saya sibuk, kita mainnya hanya di perumahan aja. Tapi anak-anak memang ada masalah dengan pernafasan misalnya selama ini? Enggak, bukan masalah pernafasan, tapi memang ketiga anak saya ini punya masalah dengan dermatitis atopik, alergi pada kulit yang diakibatkan oleh karena debu atau karena polusi udara atau karena tungau. Dan ketika terpapar polusi udara itu bisa memperparah begitu ya? Memperparah. Saya juga nggak ngeh sekali setelah saya baca berita, saya baru sadar bahwa ini something yang sangat serius buat anak-anak saya, sampai saya benar-benar merasa sangat menyesal. Menyesal kenapa saya nggak aware dengan research yang saya baca di berita bahwa kondisi Jakarta menurut berbagai news itu menyatakan bahwa polusi udara lagi nggak baik-baik saja. Mbak Ripka setelah kasus ini ingin keluar sejenak dari Jakarta? Kami akan keluar sejenak dari Jakarta untuk benar-benar totally penyembuhan anak kami. Kami perlu keluar untuk menghirup udara segar karena ini something serius untuk tumbuh kembang anak kami ya, terutama bayi juga. Apa pesan Anda untuk pemerintah atau harapan Anda bisa didengar oleh pemerintah? Ya, harapan kami untuk cepat mengambil tindakan untuk hal ini, penyelesaian hal ini, bagaimana mengatasi supaya udara kembali sehat lagi sehingga orang tua tidak perlu takut, khawatir membawa anak-anak mereka beraktivitas di luar. Baik. Seperti itu. Mbak Ripka Arunglangi, terima kasih sudah berbagi informasi di Nilu. Mbak Ripka, mudah-mudahan sehat terus bersama dengan anak-anak, keluar Jakarta sejenak, mudah-mudahan kembali sudah pulih semuanya. Terima kasih Mbak Ripka, sehat selalu. Iya, sama-sama. Saudara, menurut catatan Kementerian Kesehatan, polusi udara menjadi salah satu faktor penyebab resiko penyakit paru di Indonesia. Lantas saudara, seberapa besar bahaya polusi udara ini bagi tubuh? Seperti apa? Mungkinkah kita bisa mengetahui juga gejalanya secara kasat mata? Apa yang harus kita lakukan? Kita perbincangkan hal ini bersama dengan Dr. Agus Dwi Susanto, dokter spesialis paru yang juga adalah Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta. Prof. Agus, selamat petang Prof, sehat selalu? Selamat petang Mbak Nilo, sehat Alhamdulillah. Prof, saya langsung saja soal polusi udara ini. Sebenarnya seberapa berbahaya polusi udara, utamanya yang saat ini banyak dikeluhkan di Jakarta, Prof? Pada prinsipnya, bahan-bahan yang ada di dalam polusi udara tersebut, apabila berada di atas nilai ambang normal, akan bisa menimbulkan dampak-dampak pada kesehatan. Mulai dari keluhan-keluhan saluran pernapasan, seperti sakit tenggorokan, hidung berair, kemudian batuk, berdahak, ya. Kalau berlanjut bisa menyebabkan ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, ya. Sehingga kasus-kasus ISPA umumnya akan meningkat di masa-masa polutan yang tinggi ini. Oke, dan kalau misalnya kita menghirup udara itu terjadi infeksi pernafasan begitu akibat polusi, itu bersifat permanen kah dok? Misalnya asma, ya saya akan terus-terusan mungkin seumur hidup akan mengalami asma. Kalau dampak jangka pendek umumnya sifatnya reversibel. Kalau dia bisa diobati dia sembuh. Tetapi kalau kita bicara dampak jangka panjang itu beda ceritanya. Jadi kalau orang yang terpajan tiap hari dengan polutan kadar di atas normal selama beberapa bulan sampai berapa tahun, maka resiko penyakit itu akan muncul dan sifatnya permanen. Ya. Contohnya orang yang tidak pernah asma, kena polutan tiap hari terus-menerus selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, akhirnya akan timbul asma. Dan asmanya itu sifatnya permanen, nggak bisa hilang, hanya bisa dikontrol. Kemudian timbul penyakit paru kronik yang namanya PPOK bisa terjadi. Kemudian bahkan bisa terjadi kanker. Ya. Jadi pada dasarnya kanker itu bisa muncul juga karena polusi udara yang tiap hari terekspos atau terpajan bertahun-tahun. Padahal misalnya orangnya tidak merokok, tapi bisa jadi kanker, termasuk kanker paru. Kita punya data riset tahun 2013 ya. Di Persahabatan dan di Darmais melakukan riset bersama, meneliti 300 pasien kanker paru. Dan kita lihat dari survei yang ketemu di situ, ternyata dari 300 pasien kanker paru itu, ada 4% yang dia itu faktor resikonya adalah kena polusi udara atau polutan. Dia tidak merokok, tapi dia kena polutan, akhirnya menderita kanker paru. Sampai tadi itu angkanya tinggi sekali dok, sampai 4% yang akibat polusi udara ya? Ya. Baik, Prof, kalau sekarang ini kan dianggap 2 pekan terakhir ini dikeluhkan oleh masyarakat karena polusinya cukup tinggi. Apakah mengalami peningkatan juga jumlah pasien di RSUP Persahabatan yang mengalami masalah pernafasan, Prof?
Saya belum melakukan pendataan untuk 2 minggu ini sih, tapi kalau di praktek polinya sih, sebagian besar kasus-kasus ISPA cukup meningkat ya. Data-data kunjungan batuk, pilek, sakit tenggorokan ini di 2 minggu ini, pasien-pasien itu cukup banyak yang datang ya. Oke, Prof, dari semua partikel polusi udara, misalnya yang berasal dari asap pembakaran industri, atau dari kendaraan, atau dari asap rokok, begitu, yang mana yang paling berbahaya, Dok? Nah, ini memang sebagian besar dari kendaraan bermotor ya, seperti mobil, motor itu memberikan sumbangsih yang cukup tinggi dari polutan yang ada di kota Jakarta. Kemudian yang kedua adalah industri ya di sekitarnya, dan yang ketiga adalah produk-produk rumah tangga ya, seperti pembakaran sampah, masak itu. Tetapi tidak ada bedanya polutan dari mana, karena komponen polutan itu pada dasarnya sama, ada gas, ada iritan dalam bentuk partikel ya. Jadi yang dilihat adalah seberapa besar konsentrasi dikeluarkan oleh sumber dari polutan tersebut. Jadi kalau seperti ini, Prof, apa rekomendasi Anda untuk masyarakat di tengah udara Jakarta yang belakangan tidak sehat ini? Jangan menambah sumber polutan. Yang kedua yang bisa dilakukan masyarakat adalah melakukan pengamatan kualitas udara tiap hari, terutama kalau kita mau melakukan aktivitas di luar rumah. Kalau ketika kualitas udara itu tidak baik, zonanya misalnya warnanya merah atau kuning, maka aktivitas di luar rumah itu ya dihindari. Atau kalau terpaksa menggunakan aktivitas di luar rumah, pakailah alat pelindung diri, yaitu masker. Yang kedua adalah pencegahan sekunder. Apa itu pencegahan sekunder? Deteksi dini kepada orang-orang yang terpajan polusi hampir tiap tahun. Supaya apa? Kalau dia ketemu penyakitnya lebih dini, bisa diobati lebih dini sehingga penyakitnya bisa dikontrol, tidak menyebabkan morbiditas ataupun mortalitas. Masyarakat yang sudah terdampak, muncul gejala, sudah datang ke rumah sakit karena polutan, harus diobati yang optimal. Itu pencegahan tersier. Supaya tidak meninggal, supaya nggak cacat. Sekarang udah ada BPJS, bisa dipakai jaminan kan. Nah, tapi kalau yang belum punya, dipastikan dia punya jaminan. Pemerintah harusnya juga memastikan masyarakat-masyarakat yang kena polutan ini biaya pengobatannya mestinya dapat di-cover. Baik. Profesor Dr. Agus Dwi Susanto, dokter spesialis paru, juga adalah Direktur Utama RSUP Persahabatan. Terima kasih, Prof, sudah memberikan pandangan dan juga memberikan informasi kepada Niluh. Sehat selalu ya, Prof. Sama-sama. Saudara, demi menuntut hak atas udara yang bersih di Jakarta 2019 silam, kelompok masyarakat yang menamakan dirinya Koalisi Ibu Kota ini melayangkan gugatan ke Pemprov DKI Jakarta, termasuk juga kepada Presiden, dan mereka dinyatakan menang dalam gugatan tersebut. Lantas bagaimana mereka melihat penerapan, karena ada sejumlah hal yang harus pemerintah lakukan begitu pasca menangnya mereka, termasuk juga melihat kualitas udara Jakarta yang belakangan dikeluhkan buruk begitu. Kita perbincangkan hal ini, saudara. Bersama saya telah hadir perwakilan dari Koalisi Ibu Kota, Ibu Halisah Khalid. Terima kasih sudah bersama dengan Niluh. Sehat selalu. Ya, sama-sama Mbak Niluh. Jadi Mbak Alin 2019 yang lalu menggugat, terus kemudian akhirnya meskipun agak lambat ya proses persidangannya, tapi kemudian dinyatakan menang, bahkan dibanding juga menang begitu. Ada beberapa hal yang waktu itu harus dilakukan oleh pemerintah, dari mulai Presiden, KLHK, sampai dengan pemerintah DKI Jakarta. Anda melihat hal-hal yang wajib mereka lakukan sudah dipenuhi, Mbak? Kami bisa mengatakan tidak dilakukan sama sekali, karena mereka justru lebih fokus untuk banding ya, melakukan banding gitu, daripada melakukan upaya-upaya untuk bisa mengendalikan pencemaran udara. Kita melihat sebenarnya dari sejak putusan kami dimenangkan sampai saat ini sebenarnya mungkin hanya ada 1 bulan di mana kualitas udara lebih baik. Sisanya kualitas udara semakin buruk, dan kita merasakan dalam 2 pekan terakhir. Jadi setelah proses itu, Anda dan teman-teman terus mengawal apa yang dilakukan oleh pemerintah? Selain mengawal putusan pengadilan gitu ya, kami juga sebenarnya melakukan ajakan ya kepada publik lebih luas, warga negara yang lebih luas gitu ya, untuk sebenarnya ini bagian mungkin dari edukasi kepada publik bahwa polusi udara di DKI Jakarta itu sudah sangat berbahaya bagi kesehatan kita, terutama kelompok rentan gitu. Bahwa ini bukan hanya persoalan kami para penggugat, bukan hanya persoalan 32 warga negara yang menggugat. Waktu itu apa sih yang mendasari teman-teman 32 orang ini melayangkan gugatan kepada negara? Kami melihat tidak ada political will dari pemerintah gitu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan
pemerintah di sekitar wilayah DKI Jakarta untuk mengendalikan pencemaran udara di Jakarta, dan bahkan kondisinya semakin memburuk. Nah, saya sendiri mengapa mengambil bagian sebagai salah satu penggugat? Satu, saya punya alasan personal reason, di mana saya punya anak. Sejak lahir dia alergi, dan kemudian polusi udara semakin memicu gitu. Dan Anak sempat sakit gitu. Ya, kalau sampai sekarang memang dia memerlukan penanganan gitu ya, secara rutin gitu. Nah, itu sebagai satu alasan gitu. Kami ingin sebenarnya memastikan jaminan kesehatan bagi anak-anak kami, seperti anak saya, untuk bisa tumbuh dan berkembang di lingkungan yang baik dan sehat. Saya dapat informasinya ada pernah mediasi antara teman-teman dari Koalisi Ibu Kota dengan Pemprov DKI Jakarta, benar? Proses hukum kan memang ada proses mediasi dan kemudian mentok ya, sehingga proses pengadilan tetap berjalan. Tapi pasca putusan yang memenangkan kita dengan melakukan pertemuan, tetapi memang sayangnya secara signifikan itu belum bisa terjadi gitu ya. Kenapa? Karena dinamika politiknya keburu duluan terjadi. Dalam hal ini gubernur, kemudian ada pejabat sementara gubernur ya, sehingga kemudian itu nggak bisa terfollow up lagi, dan hasilnya di mana gubernur harusnya membuat pergub gitu, itu belum bisa tercapai. Artinya pada saat melakukan mediasi bersama dengan gubernur yang lama, itu sampai sekarang tidak keluarlah pergub yang tentang pengendalian kualitas udara Jakarta ya. Betul, betul. Sekarang apa pesan Anda untuk pemerintah di tengah kasus hukumnya masih berjalan di tingkat kasasi begitu, kemudian juga kualitas udara belakangan jadi perbincangan karena tidak sehat? Sebenarnya pesan saya kepada pemerintah, berhentilah untuk terus men-challenge kami warga negara dengan langkah-langkah hukum yang sebenarnya justru kontraproduktif ya. Lebih baik fokus pada poin-poin yang menjadi kewajiban mereka sesuai dengan perintah hukum gitu. Kalau karena pemerintah Pemprov DKI Jakarta kan tidak melakukan proses hukum lanjutan, artinya dia harus memenuhi, tapi kemudian toh kualitas udara Jakarta belakangan masih jadi perbincangan. Apa yang Anda pesankan untuk pemerintah DKI Jakarta, singkat saja? Oke, Anda tidak banding, tetapi ya Anda harus menunjukkan upaya-upaya yang serius dan tentu saja dengan bukti yang nyata gitu ya. Berhenti mengeluarkan statement-statement yang itu sebenarnya melukai kami para penggugat ya, dan khususnya warga yang memiliki masalah warga rentan, misalnya dengan yang jokes yang tidak memiliki empati ya gitu. Baik, Mbak Halisha Khalid, perwakilan dari Koalisi Ibu Kota yang sempat menggugat negara terkait dengan pengendalian kualitas udara Jakarta di Indonesia juga, yang saat ini masih harus terus berjuang karena proses kasasi sedang berlangsung juga. Terima kasih Mbak Halisha, sehat selalu. Ya, makasih sama-sama.